I love everything. Fire spreading all around my room. My world. Yo, what's up? Balik lagi sama gue si Randy Aye. Nah, kita kali ini kedatangan paket apa ini? Apaan 9 EG9 Pro. Nah, kita ini di sini tertulis 6,6 layarnya HD plus, internalnya 64 dan RAM-nya itu 6 GB. Nah, kamera depannya itu 8 megapiksel. Emang gua buat ngojek jadi nggak usah terlalu cari yang kameranya wah karena yang ini udah wah yang gue pakai. Nah, oke, di sini tulisannya non 4K power for gaming. Nah, ini dibuat untuk pemain game. Ya, emang sih gue bilang dengan harga yang relatif murah, dia memberi spesifikasinya itu ya lumayan lah, 64. Nah, dia bisa up katanya sih sampai berapa, 64 GB apa kalau nggak salah micro SD-nya. Nah, di sini ada Face ID, baterainya yang lumayan juga 5200 mAh, sama 4 kamera di belakang, 16 megapiksel, 0,3 sama flashlight. Oke, kita bakalan buka. Oh iya, di sini gue juga dapat dan Axis. Nah, di sini ada kecil banget nih. Nah, kelihatan kayak udah dapat Axis, unlimited access, Free Fire, AoV selama setahun. Sayang gua nggak main AoV. Dulu gua main, sekarang udah enggak. 31 GB 1 tahun di semua jaringan. Kota TikTok 1 GB per bulan selama setahun. Ya lumayan lah. Kota TikTok 31 GB selama setahun, ya lumayan. Oke, kita unboxing, bakalan ada apa aja di dalamnya. Oke. Nah, oke, ini ada Advan di depan gue. Di sini sih tertulis, nah ini merek Advan. Nah, di saja itu barangnya barang dari China tapi dibuatnya di Indo gitu. PT Bangga Teknologi Indonesia. Nah, ini warnanya biru, tegangannya 5 volt. Nah, ini ada emailnya dan terdaftar di PMKG, distributornya PT Intek. Oke, kita buka. Nanti gue pengen download Antutu dan segala macem, cuma gue belum. Sekalian gue mau ngecek baterainya nanti. Oke, kita lihat dulu apa aja yang ada di dalamnya. Ini garansi 1 tahun dari pabrikannya. Oke. Nah, di sini seperti biasa ada kartu garansinya. Nah, emailnya itu ada Advan. Oke. Temponya wow. Cakep sih menurut gue. Nah, di sini ada nomor IMEI 1, IMEI 2. Oke, coba kita nyalain dulu. Apakah bisa langsung nyala? Advan Android. Alright. Oke, kita taruh dulu. Kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Oke. Dan di depan Axis sampai mana nih, Oktober 2020. Wow, gue nggak tahu ini kartunya masih bisa apa enggak. Dan emang ini ada ada vouchernya banyak banget tuh, 2, 3, 4, ada 4 biji. Nah, dan ini ada tulisannya, hanya untuk HP baru bundling Advan 1 GB per 30 hari. Ada 5 biji.
Ada 5 biji, ini nyempil satu di sini. Nah, ada 5 biji, 1 2 3 4, dan ini bisa dibelek jadi 10 biji. Nah, ini kartunya di sini. Oke, jadi pakai voucher, dan itu lo nggak harus pakai handphone ini. Oke, kita lihat chargerannya. Sambungkan jaringan ke seluler lewati. Oke, nanti aja, bentar. Ini bakal masuk punya gua. Ini kelihatan. Oh, mana gak kelihatan. Nah, di sini pokoknya tulisannya itu dia dayanya itu 2,0 ampere. Gue kira gue bakalan dapat tempered glass, ternyata tidak. Nah, ini ada chargernya, dan dia udah Type C. Handphone sekarang Type C semua sih, lebih enak, jadi nyolokinnya gak usah lihat-lihat. Ada silika gel, ada ini tusukannya. Dia bukan jatuhnya bukan silika sih, tapi kayak mika gitu, kayak mika. Oke, lanjutkan. Tanggal Sabtu 13 Maret waktu oke. Kalau buat layar sentuhnya sih enak banget asli. Siapkan wajah, face. Siapkan kunci wajah. Nah, dia face unlock. Nanti aja. Oke. Ini gue bacain. Jika perangkat Anda tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, dapat menyebabkan baterai kosong. Silakan untuk melakukan pengisian baterai minimal 15 menit atau lebih. Dan jika tidak bootling, silakan hubungi pusat layanan langganan. Silakan matikan perangkat Anda sebelum memasukkan kartu SD atau kartu SIM. Terima kasih. Oke, abaikan. Kalau buat layar sentuh sih asli enak banget. Oke, kita lihat aja. 4,7. Baik, nggak kelihatan. 4,7 tersedia dari 6 GB, berarti sudah kepake sekitar 1,3. Ini cuma buat beginian doang. Gua heran. Buat apa sih namanya? Bukan iOS, Android. Oke, kita lihat. Kalau buat layar itu soft banget. Cuma ini dia naik ke atas. Ada catatan segala macam, panduan muslim, perekam suara. Oke, kita coba lihat setelan. Baterai 99%. Oke. Tampilkan presentasi. Siap. Dia masih di bawah ya. Gue biasa soalnya begini sih, jadinya nggak biasa. Oke, kita bakalan buka ininya. Alright. Ini kayaknya belum pakai tempered glass. Oke, gue bakalan beli tempered glassnya besok. Jadi kena rokok deh tuh. Kayaknya udah dipasang tempered glass, tapi bukan tempered glass jatuhnya, anti gores, cuma dia masangnya blepetan tuh. Lihat.
Nah di sini kelihatan banget ya. Coba gue matiin. Nah di sini kelihatan banget tuh. Yang kanannya rata, yang kirinya nggak rata. Di sini kelihatan. Oke, gue bakal download dulu. Selanjutnya biar nanti kita lihat Antutu dan baterainya apakah benar. Oke, dia ada di bawah. Bukan di bawah, di samping. Sorry, di samping. Oke, ini pakai ini ya, SIM tray, pakai SIM Jackson. Nah kita lihat di sini dia enggak hybrid ya, kartunya 2 micro SD sama ada buat SD. Oke, kita masukkan. Tadi gue disuruh di reboot. Ya, sekarang gue nyalain lagi. Oke, advance, do great, make better. Oke, coba pasang lagi. Jadi tadi gue mencoba untuk download Antutu Batmatch, tetapi tidak bisa. Oke, di sini dia 1, 2, 3, 4 kamera dan ada flashlight 16 sama 0,3. Oke, kita lihat begini. Nah atasnya itu dia ada buat earphone sama buat casan. Gue nggak tahu kenapa. Emang kata-katanya sih, kata orang yang suka nge-review handphone itu, kalau misalnya yang Advan, kalau nggak buatan Indonesia itu pasti selalu casannya itu di atas. Gue nggak paham kenapa. Ya ini udah gue kasih pola. Oke. Nah tidak diingatkan lagi. Oke, gue di sini udah download, ada performa handphone. Jadi CPU Z, gue bakal lihat CPU Z ya. Oke, Core 8, power, GPU vendor information legend, device-nya. Oke, device-nya kita lihat advance, 6,6 inci, RAM-nya 5788, RAM tersedianya 4200 MB, internal storage-nya 54. Di situ tulisannya 64 ya. Oke, ini 54 nyata. Kita lihat sistemnya, build tadinya, bootloadernya unknown, advance. Oke, karena laptop Arch, Google Play Service-nya 210613. Kita lihat baterainya. Oke, baterainya good, 92% baterai. Di situ tulisannya baterainya adalah, ya kita lihat 5200, dan sedangkan di sini 4039 mV. Oke, sensornya kita lihat, akselerometernya ya lumayan lah, ngebelokin belok. Like sensornya segitu. Oke. Udah selesai. Kita lihat ampere. Oke, yes, agree, close, mengukur. Nah, di sini tulisannya 5200. Mantap jiwa. Advance, keadaan baik, teknologi Lion, suhunya 20 derajat Celcius. Dan gue mencoba untuk download Antutu, ternyata tidak berhasil. Gue nggak tahu kenapa dia malah nggak keluar di Play Store. Gue nggak tahu kenapa Antutu. Nah di sini dia nggak keluar Antutunya. Nah, adanya guide
guide Antutu to break much free tips, dan tidak ada Antutu break much. Ini juga Antutu tips doang. Tapi kalau misalnya buat akurasi mapnya, kita lihat lumayan akurat. Jadi kalau misalnya buat lu pada Gojek lumayan cepet juga sih, dia langsung tuh di situ. Oke, nah cepet kan. Jadi kalau misalnya lu dipakai buat ngojek kayak gua mau nyari duit, oke, lihat sendiri. Itu ya lumayan lah berguna buat gue. Ya, ini speakernya di sini. Ini ada, gue nggak tahu lubang yang ini tuh pasti selalu setiap handphone itu ada. Gue suka sama dia itu nggak hybrid. Oke. Nah udah, terus buat suara kita tes. Oke, ini ya suaranya. Kalau menurut gua cempreng banget suaranya. Coba baterai gua lowbat lagi yang ini, not namanya dulu. Nah dia, gue coba buka dulu. Notifikasi adanya. Lumayan, buat suaranya lumayan gede. Ya kan? Tapi kalau menurut gue nggak ngebas, dia cempreng banget asli. Oke, kalau buat performa dia asli enak banget dia. Sama kayak handphone gue ini, Redmi Note 8 Pro. Jadi kalau misalnya lo mau beli ini, menurut gue worth it. Oke, udah balik ke gue. Nah, kalau menurut gue lo beli, gue nggak tahu kenapa selalu keterangan ini setiap kali gue nyalain, tapi giliran gue udah masukin pola itu dia redup. Di sini gue kalau misalnya buat kualitas ya, mungkin kalau misalnya lo pengen yang buat main game itu bagus. Oh iya, fotonya ya, bentar. Buat hasil foto, lihat bagus ya nih. Ini kamera belakangnya. Kalau kamera depannya, bentar. Kamera depannya juga lumayan bagus. Kalau ada pencahayaannya bagus ya. Gue bakalan nanti foto hasilnya, foto depan sama foto belakang buat ini. Nah, tapi kalau misalnya lu cuma buat ngojek atau lu cuma buat kayak WA, buat main game, ini bagus asli. Dengan harga yang segini, spesifikasi yang luar biasa, worth it banget asli. Advan bagus. Cuma yang emang disayangin namanya pada review handphone ini, kenapa dia itu chargernya itu di atas, kenapa nggak di bawah? So gimana ya, kalau gue lagi ngojek misalnya, lu di atas nih, lu taruh handphone lu begini, ngeganggu sih. Apalagi lu kalau misalnya suka main setang, lu gini-gini takutnya kena nyangkut ya kan. Kalau menurut gue lu lebih mendingan yang di bawah gitu. Tapi gue nggak tahu sih kenapa handphone keluaran Indonesia itu katanya chargernya itu di atas. Tapi gue akuin, gue bangga bisa dirakit di Indonesia.
dengan spesifikasi yang wow menurut gua, dengan harga yang kejangkau. Itulah pokoknya lah. Jadi kalau misalnya lu pengen yang lu punya low budget tapi lu pengen main game yang wow, nah ini bisa direkomendasikan. Tapi kalau misalnya gue downloadnya cuma buat ngojek dan WA, jadi gue nggak mau buat nge-review buat game patah-patah apa enggak. Tapi menurut gue dari 0 sampai 10, menurut gue ini dia di angka 85 sampai 9 lah. Itu menurut gue ya, dengan spesifikasi harga yang lumayan murah. Gue beli dengan harga 1,5, dapat RAM 6 GB dan baterainya 5200. Lo ngojek seharian mungkin nggak bakal habis kali. Oke, sekian dari gua nggak pernah nge-review handphone, nggak kayak orang-orang yang udah pro banget handphone, karena gue emang beli ini emang gue butuh gitu. Jadi gue nggak pernah gonta-ganti di handphone. Gue bakal pakai handphone itu sampai benar-benar dia itu nggak bisa dipakai gitu. Ya udah, sekian aja dari gua. Semoga bermanfaat buat lo yang mau beli handphone Advan. Kalau misalnya lu buat kamera, ya lu mikir-mikir deh gitu. Kalau misalnya lu pengen buat kayak tiktokan, buat selfie, ya lu mau ngambil video kayak gua, ya lu jangan ngambil Advan gitu. Mendingan sekalian aja lu ngambil Vivo atau Oppo. Tapi kalau misalnya lu butuhnya performa, ya lu ambil aja Advan. Kalau misalnya budget lo kecil. Tapi kalau misalnya budget lo gede, ya udah ambil aja sekalian itu handphone yang 4,5 ke atas, yang high end lah menurut gua. Oke, jangan lupa di like, comment, dan share, bagikan ke teman-teman kalian ya. Semoga saja ini berguna buat kalian ya, meskipun gue juga terbatas dalam hal spesifikasi handphone ya, karena gue emang gak cinta banget gitu sama handphone. Jadi gue pengen membagikan aja yang gue tahu kepada kalian. Kalau buat charger, dia masih fast charging, bukan quick charging ya. Kalau quick charging itu dia 3, sekian, tapi kalau fast charging itu 2. Oke, jangan lupa di like, comment, dan share bagikan ke teman-teman kalian. See ya. So bright, it's hard to breathe, but that's alright.